gembira bagi orang yang berbata-bata, sampai ada orang banyak yang meninggalkan baca Al-Quran karena dia merasa dirinya berbata-bata, merasa dirinya sulit dan kesusahan. Sambil muncul rasa kekhawatiran, saya merasa tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, daripada saya salah, daripada saya dosa, lebih baik saya tidak baca Quran. Tapi dia tidak ingat dan dia lupa apa yang dibersabdakan oleh Rasulullah menjadi berita gembira bagi orang yang merasa kesulitan dalam mempelajari Al-Quran atau merasa berbata-bata dalam membaca. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian berbata-bata dalam membacanya, akan Allah subhanahu wa ta'ala sambil dia merasa kesulitan dalam membacanya, Allah berikan 2 pahala. 1 karena dia mau baca Al-Quran, yang kedua Allah hargai perjuangannya, kesulitan dan kesusahan yang dia hadapi Allah balas dengan pahala. Ini 2 pahala selain setiap satu huruf yang dia baca menjadi 10 kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita tingkatkan kedekatan kita bersama Al-Quran. Kalamullah yang layak kita perhatikan, kalamullah yang layak kita memberikan waktu yang lebih daripada cukup. Minimal kalau tidak mampu khatam Al-Quran dalam setiap 1 hari 1 juz dan 30 hari 30 juz, minimal mulai harimu dengan baca Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, wallahi yang kita bisa nikmati bersama Al-Quran itu tidak ada habisnya. Bahkan orang bersama Al-Quran tidak ada ruginya. Keindahannya luar biasa, kenikmatannya luar biasa. Al-Quran jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan, kesempurnaan dalam kehidupan, memimpin kita. Al-Quran petunjuk kita, Al-Quran obat menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau kita memperhatikan para sahabat, mereka berlomba-lomba membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Sampai ada di antara sahabat yang setiap 3 malam sekali, ada yang setiap 10 sekali. Kalau Rasulullah SAW mulai Sabtu khatam Minggu, khatam Jumat, berarti dalam 1 minggu Rasulullah SAW punya kebiasaan yang disebut oleh para ulama Hizbun Nabi atau Wirdun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak bisa? Padahal menurut saya semestinya kita mampu mengalahkan sahabat untuk berbanyak khatam. Kenapa saya berkata mampu mengalahkan sahabat? Karena kita memiliki fasilitas kemudahan bertemu dengan Al-Quran dengan berbagai macam fasilitas. Di zaman Rasulullah dan sahabat susah menemukan satu Quran, susah menemukan satu mushaf. Bahkan ayat-ayat tertulis di atas kulitnya unta, tulangnya kambing. Dan mereka membagikan tulang-tulang itu ke rumah sahabat-sahabat SAW. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadikan satu mushaf. Baru terulang lagi di zaman Sayyidina Uthman menjadikan satu mushaf mu'tamad. Kemudian disebarkan ke beberapa negara luar. Kita sekarang serba ada. Quran besar ada, Quran kecil ada, warna-warni ada, bagi tajwid ada, rumah tahfiz di mana-mana, pesantren di mana-mana, para guru sudah bersedia, al-masjid di mana-mana ada tempat tahfiz dan tahsinut tilawah. Al-Quran aplikasi ada, Quran warna dan suara ada, pilihan-pilihan ada, semuanya serba ada, tapi masih kita malas. Ibaratnya seperti orang bertemu Ramadan, dia baru buka Al-Quran. Begitu habis Ramadan, dia masukin Al-Quran dalam lemari. Bertemu Ramadan yang akan datang ya, begitulah hubungan kita sama Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran kita hanya kenal di bulan suci Ramadan. Padahal Al-Quran, kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita yang memerlukan Al-Quran untuk ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, memimpin kita agar kita menjadi orang yang bahagia. Bapak Ibu jamaah sekalian, para hadirin, Al-Quran itu kalau boleh saya sampaikan apa yang saya rasakan, dan saya yakin itu pula dirasakan oleh Ustaz Rianto. Bagaimana kita bisa menikmati Al-Quran ini? Saya menyampaikan satu kalimat ketika saya ingin mengucapkan apa yang saya rasakan dari kenikmatan dan keindahan Al-Quran. Dari luar biasa anugerah Al-Quran ini,
Tapi ketika saya ingin menyampaikan sebuah kata yang mewakili perasaan yang indah yang saya rasakan, yang saya ingin juga dirasakan oleh jamaah, saya tidak bisa kata-kata itu diwakili atau mengucapkan untuk menyampaikan, menggambarkan perasaan yang ada di hati saya bersama Al-Quran. Tapi saya habis berfikir, baru saya bertemu satu kalimat, wallahi Al-Quran itu nikmat. Nikmat. Sayang sekali kalau kita tidak bisa menikmati Al-Quran. Wallahi yang mahrum, yang tidak bisa menikmati Al-Quran, wallahi dialah orang miskin. Miskin hatinya, miskin ruhnya, miskin jiwanya, karena dia tidak bisa menikmati keindahan dan keberkahan Al-Quran. Satu ayat saja di dalam Al-Quran menjaminkan kita menjadi ahli surga. Bahkan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kita masuk surga, adalah ayat kursi. Ketika Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya menjaminkan masuk surga. Ini baru satu ayat. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Suratul Baqarah, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkuha hasrah, wa la tastati'uha al-batalah. Bawalah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah, rutin baca suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, berkah rizki, berkah harta, berkah sehat, berkah umur, berkah keluarga, berkah usaha, berkah rumah tangganya, berkah kehidupannya, lahir batin, selalu disertakan berkah karena kita rutin menjaga suratul Baqarah. Dan kata Rasulullah, dan wa tarkuha hasrah, barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah bakal nyesal, akan nyesal terhadap karena dia meninggalkan suratul Baqarah. Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak keberkahan dari Al-Quran. Ayo mari kita sama-sama ingat firman Allah di suratul Waqiah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Al-Quran bukan hanya mulia, tapi menjaminkan kemuliaan. Al-Quran bukan hanya sendiri mulia, tapi Al-Quran membagikan kemuliaan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ingin jadi orang mulia di dunia akhirat, ayo mari kita sama-sama, ayo kita sama-sama menikmati keberkahan Al-Quran dan mengambil kemuliaan Al-Quran. Dan saya yakin orang-orang penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, pencinta Al-Quran, pasti mereka menjadi orang mulia di mata Allah, apalagi mereka mulia di mata manusia. Dan kita harus semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan kita berakhlak-akhlakul Quran. Dan ada berita gembira, walaupun kita baca Al-Quran, belum memahami isi kandungannya, belum memahami artinya, bahkan tidak membaca terjemahannya, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan pula dilipat oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah ketika berkata itu tidak mengkaitkan barang siapa yang membaca dan faham mendapatkan 10 kebaikan. Rasul tidak mengkaitkan dalam memahaminya, tapi kalau kita baca dan faham pasti lebih tinggi pahalanya. Kalau kita baca, faham dan menhayati, lebih besar kemuliaannya. Apalagi kalau kita baca, faham, hayati dan mengamalkan, lebih lagi kesempurnaan dan keistimewaannya. Kalau kita tidak mampu meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal kita baca, walaupun kita tidak faham sama sekali. Kita dengar, walaupun kita tidak mengerti sama sekali, tetap akan mendapatkan nilai pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan semangat kita memperhatikan Al-Quran. Dan kalau saya boleh usulkan, minimal mulai harimu baca Quran, akhiri harimu dengan baca Al-Quran. Kalau boleh akhir hari kita baca suratul Mulk Tabarak. Seandainya malam ini atau malam manapun kita meninggal dunia,
InsyaAllah kita sudah akhiri hari kita dengan membaca surat Tabarak Al-Mulk yang menjadikan jaminan selamat dari siksa kubur. Makanya kita jamaah sekalian, ayo mari kita berlomba-lomba meneruskan baca-baca Al-Quran. Kalau boleh bisa istiqamah khatamkan suratul Baqarah, walaupun dalam 2 hari, 3 hari, dalam 1 minggu. Begitu selesai suratul Baqarah, ulang lagi. Karena wallahi jamaah sekalian, keberkahan suratul Baqarah amat dahsyat. Dan subhanallah, suratul Baqarah salah satu surah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Bahkan dia surah yang untuk memudahkan hajat kita, menabulkan cita-cita kita, dan memudahkan segala urusan kita. Bahkan menobati hati kita dari waswas, dari godaan jin, godaan syaitan. Bahkan rumah kita yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah, yafirru syaitanu min. Rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah, syaitan bakal kabur dan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Apa lagi kalau dari rumah saja bisa lari syaitan, apa lagi dari fikiran dan hati kita. Kalau selalu kita bersama suratul Baqarah, berarti al-malaika bersama kita. Karena al-malaika adalah pencinta Al-Quran dan syaitan tidak suka Al-Quran. Kalau selalu bersama Al-Quran, berarti malaika bersama kita. Kalau jauh dari Al-Quran, berarti kita memilih syaitan bersama kita. Mari kita sama-sama semangat tingkatkan menjadi ahlul Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita terus mendorong diri kita agar semangat untuk menyimak Al-Quran. Dan saya mohon, bukan hanya kita tingkatkan baca Al-Quran, tapi hidupkan sunnah Rasul, berbanyak simak mendengar Al-Quran. Karena Rasul sendiri suka menyimak Al-Quran dari para sahabatnya. Ketika meminta sama Abdullah bin Mas'ud, "Aqra' alayya Al-Quran, kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil." Bagaimana saya membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran Allah turunkannya kepadamu? Kata Rasul SAW, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku lebih suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Kita boleh tingkatkan simak. InsyaAllah simak ini sangat membantu kita meningkatkan kualitas iman, menyucikan hati kita, dan kita renungkan fikiran kita. InsyaAllah kalau kita membuka hati, membuka fikiran, membuka jiwa kita, ketika simak dan mendengar Al-Quran, pasti akan merasa Al-Quran itu akan menyentuh walaupun kita tidak mengerti. Pasti akan Al-Quran membantu meneteskan air mata kita walaupun kita tidak faham isinya. Itulah kekuatan dahsyatnya Al-Quran, mempengaruhi nyawa kita, ruh kita dan kalbu kita untuk menyucikan hati kita dan memfasilitasi kualitas iman kita menjadi lebih baik. Semoga Bapak Ibu, para asatiz dan semua keluarga besar Baitul Tajwid dan di atas pimpinan, di bawah pimpinan Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Hartanto, semoga semua para hadirin dijadikan oleh Allah mulia di dunia dan akhirat bersama Al-Quran. Diberikan kemudahan berakhlak-akhlakul Quran, menjadi pecinta Al-Quran, keluarga Al-Quran di dunia dan keluarga Al-Quran di akhirat. Ya Allah, aku mohon di malam ini yang berkah, saya harap dan mohon untuk semua jamaah yang simak acara ini, di acara live ini, tuliskan nama kami sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan ditinggikan darajatnya di dalam surgamu bersama Al-Quran. Birahmatika ya